Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ina Wulan dengan NIM 23133084 dalam Learning Journal Report program pembelajaran mingguan untuk mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Dalam edisi kali ini, saya akan mengulas kegiatan perkuliahan pada pertemuan minggu lalu yang berlangsung seru, penuh wawasan, dan juga inspiratif. Tidak hanya membahas materi inti, tapi juga ada penampilan luar biasa dari teman-teman kelompok 3 yang membawakan berita bertema penyalahgunaan narkoba. Penampilan mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga menyadarkan kita bahwa seorang jurnalis tidak cukup hanya pandai menulis berita, tapi juga harus peka terhadap isu sosial dan berani mengangkatnya ke permukaan publik. Setelah sesi reportase berita tersebut, kelas pun dilanjutkan dengan penyampaian materi utama oleh kelompok 2. Materi kali ini membahas tema besar tentang perkembangan jurnalisme, sejarah di Indonesia dan dunia, regulasi undang-undang pers, serta kode etik jurnalistik. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena menjadi fondasi dari seluruh proses reportase dan investigasi yang akan kita pelajari di sepanjang semester ini. Materi yang pertama yaitu perkembangan jurnalisme. Jurnalisme pada dasarnya adalah kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi yang akurat kepada publik. Namun, di balik fungsi itu, jurnalisme juga berperan sebagai pilar utama demokrasi karena melalui media, masyarakat bisa mengetahui kebenaran dan ikut mengawasi jalannya kekuasaan. Kelompok 2 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia jurnalisme. Kalau dulu berita hanya bisa diakses lewat koran, radio, ataupun televisi. Namun, kini semua bisa dibaca melalui gawai hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai jurnalisme digital, sebuah bentuk jurnalisme modern yang menggabungkan teks, audio, video, serta interaksi langsung dengan audiens melalui internet dan media sosial. Kehadiran media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok kini membuat penyebaran informasi menjadi jauh lebih cepat, luas, dan interaktif. Namun, di balik kemudahan ini, muncul pula tantangan baru. Banjir informasi yang tidak semuanya benar, bahkan berpotensi menyesatkan. Inilah mengapa penting bagi seorang jurnalis untuk tetap berpegang pada prinsip verifikasi, akurasi, dan tanggung jawab sosial. Secara global, jurnalisme mulai berkembang di Eropa pada abad ke-17 melalui surat kabar yang menjadi alat komunikasi politik dan sosial. Abad ke-18 menandai kemunculan kebebasan pers di Amerika dan Eropa, sedangkan abad ke-20 menjadi masa keemasan media radio dan televisi. Kini, abad ke-21 disebut sebagai era jurnalisme digital dan data, di mana media sosial menjadi sumber sekaligus saluran utama penyebaran berita. Di Indonesia sendiri, sejarah jurnalisme dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan terbitnya Batavia's Novels pada tahun 1744. Namun, jurnalisme bangsa Indonesia baru benar-benar hidup ketika Raden Mas Tirto Adi Soedjo mendirikan Surat Kabar Medan Prijoji pada tahun 1907. Beliau dikenal sebagai Bapak Pers Nasional karena melalui medianya, Tirto menyuarakan keadilan dan perjuangan rakyat pribumi melawan kolonialisme. Setelah masa kemerdekaan, jurnalisme Indonesia berkembang pesat. Media menjadi sarana perjuangan bangsa, namun juga mengalami perbatasan, terutama pada masa Orde Baru di era Soeharto. Kebebasan pers dibungkam melalui sistem perizinan SIUPP dan banyak media kritis seperti Tempo, Detik, dan Editor dibredel. Namun, titik balik terjadi pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Sejak saat itu, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sangat penting yang menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa tidak ada lagi sensor, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran, serta menempatkan pers sebagai pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga mengatur hak dan kewajiban pers secara jelas. Pers berhak mencari dan menyebarkan informasi, tapi juga wajib menghormati norma hukum, moral, dan hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini memperkuat peran Dewan Pers, lembaga independen yang bertugas untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak manapun
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap media, serta mendata perusahaan pers di Indonesia. Dewan Pers juga berfungsi sebagai jembatan antara jurnalis, masyarakat, dan pemerintah agar hubungan pers di Indonesia berjalan sehat dan profesional. Namun, di era digital saat ini muncul tantangan baru, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini awalnya dibuat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi digital. Namun, dalam praktiknya seringkali digunakan untuk menjerat jurnalis atau warganet karena pasalnya yang multitafsir. Disinilah pentingnya memahami keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum dalam dunia digital. Terakhir, kami juga mempelajari tentang kode etik jurnalistik, pedoman moral bagi setiap wartawan. Kode etik ini pertama kali disusun oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sejak tahun 1947 dan terus diperbarui hingga saat ini. Di dalamnya terdapat sejumlah prinsip-prinsip penting seperti independensi dalam bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun, verifikasi data sebelum mempublikasikan berita, menghormati privasi dan martabat narasumber, menolak plagiat dan manipulasi informasi, serta memberikan hak jawab bagi pihak yang dirugikan oleh pemberitaan. Kode etik ini menjadi pagar moral. Kode etik ini menjadi pagar moral agar media tidak hanya mengejar sensasi, tetapi juga mengedukasi publik dan menjaga nilai kemanusiaan. Sebagai contoh nyata, kita sempat membahas kasus pemberitaan video asusila artis Giselle pada tahun 2020. Banyak media online kala itu melanggar etika karena menggunakan judul dan foto provokatif demi klik semata. Kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa kebebasan pers selalu diimbang dengan tanggung jawab yang etis. Dapat dilihat bahwa tantangan terbesar jurnalisme saat ini bukan lagi soal bagaimana memberitakan, tetapi bagaimana menjaga kepercayaan publik. Kebebasan informasi di internet membuat siapapun bisa menjadi wartawan. Namun, tidak semua orang memahami proses verifikasi dan etika peliputan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa komunikasi harus belajar menjadi jurnalis yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Bukan hanya cepat, tapi juga benar dan beretika. Dari pertemuan minggu lalu, saya belajar bahwa jurnalisme bukan sekedar pekerjaan, tetapi panggilan nurani untuk menyampaikan kebenaran. Teknologi boleh berubah, tapi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati harus tetap menjadi dasar setiap berita yang kita tulis. Demikian Learning Journal Report minggu ini. Saya Inaya Wulan melaporkan dari Studio Teknik Reportase dan Investigasi Berita Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa dalam reportase pembelajaran berikutnya.